Bab 161. Keluarga Lu tahu. Keduanya menunggu di luar untuk waktu yang lama, hingga semua yang ada di dalam selesai. Kamu tunggu di luar ya. Nicholas Lu memberi isyarat kepada Jennifer Wen untuk tidak masuk. Emosi Vino Yu saat ini pasti meledak-ledak. Kalau dia mengucapkan sesuatu yang buruk, itu pasti akan mempengaruhi suasana hati Jennifer Wen. Tidak, aku baik-baik saja. Aku ingin melihat pembalasan yang didapatkannya. Jennifer Wen tidak sedikit pun mundur. Melihat penderitaan Vino Yu, dia malah begitu bahagia. Bagaimanapun, dia bukan Bunda Maria, yang setelah dipermalukan berkali-kali tapi masih tidak menyimpan dendam sama sekali. Baiklah, tapi kalau kamu merasa tidak nyaman, segera keluar ya. Nicholas Lu merasa wanita kecil di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mungkin juga karena dia telah melihat terlalu banyak keburukan sifat manusia dan sudah tidak lagi sensitif akan itu. Memikirkan hal ini, hati lelaki itu terasa sedikit sakit dan tidak tega atas apa yang dia derita sebelumnya, dan dia kemudian merangkul bahu Jennifer Wen berjalan masuk bersamanya. Ruangan itu sudah dibersihkan, sudah tidak ada jejak yang jelas dari apa yang baru saja terjadi. Vino Yu tergeletak di tanah, terengah-engah seperti anjing sekarat. Efek obatnya telah berlalu, dia sekarang hanya merasakan sakit di sekujur tubuh. Dan yang paling membuatnya marah adalah semua yang barusan terjadi sudah direkam dengan kamera video. Mereka tidak boleh menyebarkan hal itu, karena kalau tidak, sisa hidupnya ini akan tamat. Jennifer Wen. Dasar kamu wanita kejam. Mendengar umpatan lemah Vino Yu, Jennifer Wen tiba-tiba merasa senang. Dulu dia pernah menginjak dan membuatnya malu, dan dia tidak pernah menyangka hari seperti itu bisa berbalik padanya. Karena kamu telah melakukan ketidakadilan, Vino, kamu pantas mendapatkannya. Jennifer Wen meliriknya, videomu dengan pengemis yang berguling-guling tadi ada di tanganku. Kalau kamu tidak ingin video itu tersebar, lakukan saja apa yang aku katakan. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu terkenal secara online. Vino Yu bergidik, dia ingin memaki Jennifer Wen yang tidak tahu diri, tapi dia tidak berani. Kalau video itu benar-benar tersebar, maka seumur hidupnya akan tamat. Kamu mau aku melakukan apa? Apakah kamu berjanji setelah aku melakukan itu, kamu akan menyerahkan video dan menghancurkannya? Jennifer Wen mengangguk, dia sendiri jijik untuk menyimpan video itu. Pertama, temukan bukti kalau keluarga Wen sejak awal sudah menjebakku, dan yang kedua, beritahu aku di mana ibuku sekarang, aku akan memberimu waktu 1 minggu. Jennifer Wen merasa sedikit lebih bersemangat, ya dia akhirnya bisa melihat secercah cahaya. Untuk hari ini, dia telah menunggunya terlalu lama. Baiklah, aku berjanji padamu, tapi setelah masalah ini selesai, kamu harus menghancurkan video seperti yang dijanjikan. Kalau tidak, walaupun aku akan mati, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Kalau itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk itu. Jennifer Wen mundur 2 langkah dan Nicholas Lu menatap Vino Yu dengan dingin. Seseorang masuk dan membiarkan Vino Yu keluar. Jangan khawatir, setelah ada ancaman ini, dia tidak akan berani berbuat macam-macam lagi. Nicholas Lu melihat Jennifer Wen dengan penuh perhatian dan menenangkannya. Dia tahu dia cemas, tetapi hal semacam ini membutuhkan kesabaran yang ekstra. Aku tahu. Jennifer Wen menunduk, suasana hatinya sekarang benar-benar rumit. Sudah 3 tahun, dia sudah menanggung kesalahan yang tidak dia buat selama 3 tahun, dan akhirnya punya kesempatan untuk lepas dari itu, akhirnya juga punya kesempatan untuk melihat ibunya. Dia bagaimana mungkin tidak bersemangat? Nicholas Lu memandang Jennifer Wen dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi HP-nya tiba-tiba berdering. Nicholas, aku benar-benar kecewa padamu. Suara kakek Lu terdengar begitu jelas, dan dari suaranya tidak bisa disembunyikan kemarahan yang besar. Awalnya, kakek di rumah tadi masih baik-baik saja, tapi tak disangka, FAY melihat foto yang beredar di internet, lalu mencarinya dan ini benar-benar merusak mood baiknya. Dalam foto itu, Nicholas Lu memandang seorang wanita dengan lembut dan penuh kasih sayang, dan wanita itu, dia bagaimana mungkin tidak mengenalinya. Wanita itu adalah wanita yang telah diambilnya secara langsung dari penjara dan digunakan untuk memberikan keajaiban untuk cucu tersayangnya. Ya, wanita itu adalah Jennifer Wen. Kakek. Nicholas Lu merasa bingung, tapi dia tanpa sadar merasa kalau keadaan ini mungkin ada hubungannya dengan Jennifer Wen, jadi dia membuka pintu mobil dan memberi isyarat agar Jennifer Wen masuk. Jennifer Wen juga bingung, tapi masih dengan patuh masuk ke dalam. Dia tadi dari telepon Nicholas Lu mendengar suara itu dan mengenali suaranya, itu adalah kakek Lu. Hanya, Jennifer Wen sebelumnya belum pernah mendengar suara kakek Lu semarah itu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengannya?
Jennifer Wen duduk di mobil, dalam hatinya terasa tidak tenang, tapi hanya bisa melihat Nicholas Lu berbicara, ingin mendengar tapi tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Foto-fotomu dan Jennifer sudah tersebar ke seluruh dunia. Kamu selesaikan ini sendiri. Malam ini pulanglah, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan padamu. Kakek sama sekali tidak bisa mendengarkan perkataan Nicholas Lu, dia langsung panik ketika melihat cucunya yang selama ini dia andalkan terlibat hubungan dengan wanita seperti itu. Mungkin, dia dari awal harusnya tidak percaya pada tahayul itu, membawanya ke rumah dan memberinya kesempatan untuk mendekati Nicholas Lu. Kakek tersiksa akan penyesalan dan kemarahan, setelah terbatuk beberapa kali. Nicholas Lu bisa mendengar rasa sakitnya, dan dia sedikit cemas, dan segera menenangkannya. Kakek, masalah ini tidak seserius yang kamu pikirkan, aku malam ini pulang dan akan menjelaskannya padamu. Kamu sebaiknya memberiku penjelasan yang masuk akal, kalau tidak, aku khawatir aku akan mati karenamu. Ketika telepon ditutup, Nicholas Lu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan untuk tidak menggosok alisnya. Dia tidak pernah membiarkan keluarga Lu mengetahui tentang kebersamaannya dengan Jennifer Wen, karena tanpa berpikir pun, mereka pasti akan menentangnya, tapi dia tidak menyangka hari itu begitu cepat tiba. Namun, apa yang terjadi dengan informasi di internet yang dikatakan kakek tadi? Nicholas Lu membuka HP dan memeriksanya, dan dengan cepat melihat beritanya. Itu adalah foto yang diambil oleh orang yang tidak dikenal. Adegan itu menunjukkan dia membuka pintu mobil dan berbicara dengan Jennifer Wen. Keduanya terlihat sangat dekat, dan hubungan yang intim terlihat jelas. Karena fotonya yang sangat eye-catching, dan orang yang memposting di Weibo membawa topik yang banyak dibaca orang, foto ini segera menjadi populer, dan banyak orang yang masih bertanya-tanya apakah Nicholas Lu akhirnya memiliki pacar, dan tidak seperti yang dikatakan dalam gosip kalau dia tidak menyukai wanita. Nicholas Lu sangat kesal, dia langsung menelpon Jordian dan memintanya untuk menangani hal-hal tersebut secepatnya. Ketika Jennifer Wen sedang duduk di dalam mobil dan dengan bosan membuka HP-nya, dia juga menemukan berita ini. Begitu fotonya muncul, dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Mungkin keluarga Lu yang melihat berita ini tidak ingin Nicholas Lu terlibat hubungan dengannya, maka bisa semarah tadi. Sambil memikirkan itu, Nicholas Lu membuka pintu mobil, dia menghilangkan ekspresi dinginnya tadi, seperti tidak ada masalah melirik Jennifer Wen, kemudian tubuhnya mendekatinya dan menutupinya. Jennifer Wen terkejut, tapi dia tidak berani bergerak. Lelaki itu juga tidak melakukan apa-apa, hanya tangannya bergerak memasangkan seatbelt yang lupa Jennifer Wen pasang. Jennifer Wen menghela nafas lega, melihat wajah lelaki yang begitu dekat dengannya itu. Keluarga Lu sudah tahu ya? Bab 162. Menghancurkan reputasinya. Nicholas Lu sedikit menghindari tatapan Jennifer Wen. Untuk ini, kamu tidak perlu khawatir. Jennifer Wen langsung mengerti, apa yang dia tebak benar. Harusnya keluarga Lu menelepon Nicholas Lu dan menekannya. Dalam hatinya saat ini tiba-tiba bertambah rasa lelah. Apakah aku begitu tidak baik? Kalau bukan dia, baik itu Serlimu atau wanita tersohor lainnya, keluarga Lu pasti tidak akan seperti ini. Dengan marah datang bertanya padanya. Jangan berpikir sembarangan, semua ini biar aku yang menyelesaikannya. Nicholas Lu mengelus rambut Jennifer Wen. Sekarang, hal yang harus cepat diselesaikan adalah menghapus dan membersihkan tuduhan bersalah Jennifer Wen. Untuk yang lainnya, dia bisa membuat rencananya nanti. Karena suasana hati Jennifer Wen tidak begitu baik, Nicholas Lu jadi langsung mengantarnya pulang. Istirahatlah. Jennifer Wen tersenyum, sepertinya punya malaikat yang ternyata atasannya sendiri itu cukup baik, jadi setidaknya dalam hal absen seperti ini bukan menjadi masalah. Ya sudah, aku masuk dulu. Jennifer Wen turun dari mobil, melambaikan tangannya ke arah Nicholas Lu, mengantar kepergian lelaki itu baru perlahan naik ke atas. Hanya, baru sampai di depan pintu, dan saat ingin mengambil kunci pintu, suara dingin seorang wanita terdengar di telinganya. Kamu akhirnya pulang juga ya, Jennifer? Eva dengan wajah dingin berdiri di depan pintu apartemen yang disewa oleh Jennifer Wen. Wajahnya yang dirawat dengan baik terlihat sangat muda dan begitu dingin. Jennifer Wen melihatnya, dan merasa sedikit tercengang, melihat ekspresinya dan mendengar nadanya barusan, kalau dia datang bukan dengan niat baik. Tetapi, bagaimanapun, itu adalah ibu Nicholas Lu, jadi dia hanya bisa berpura-pura menyapanya seolah tidak tahu apa-apa. Halo Bibi. Hanya beberapa kata, tapi mampu memicu kemarahan Eva. Dia sebenarnya tahu tidak seberapa besar badai laut yang dia bawa. Saat dia membuka matanya di pagi hari dan melihat berita putranya yang dia banggakan bersama seorang wanita bekas tahanan, seorang wanita yang selalu dia anggap rendah, dan dia sekarang rasanya ingin merobek-robek wajah Jennifer Wen. Dan dia, dengan suara datar menyapanya,
apakah dia benar-benar mengira kalau dia adalah nyonya muda keluarga Lu? Jennifer Wen, terakhir kali aku bertemu denganmu, aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Untuk statusmu, aku pikir kamu harusnya sadar diri, tapi kali ini kamu datang untuk memancing Nicholas. Kamu ini sebenarnya tahu malu tidak? Kalau bukan karena keluarga Lu yang telah berupaya untuk menekan situasi, mungkin skandal berita ini telah menyebar ke seluruh kota, dan kalau ada orang yang sengaja mencari tahu identitas Jennifer Wen, maka itu hanya akan merusak reputasi Nicholas Lu. Jennifer Wen tertegun sejenak, dia tidak mengira kalau FIY bisa memikirkannya begitu buruk, seolah-olah dia tidak punya apa-apa selain pikiran untuk memancing laki-laki. Bibi, aku tidak tahu aku di bagian mana telah membuatmu marah, tetapi aku ingin mengatakan kalau saat itu aku tidak melakukan hal itu. Aku sekarang sedang bekerja keras untuk mendapatkan bukti dan akan segera ada hasilnya. Aku tidak ingin mendengar hasil apapun. Apa yang Jennifer Wen katakan di telinga FIY terdengar sebagai pembelaan diri yang menyesatkan. Dia memandang Jennifer Wen dengan tidak senang. Kamu menggunakan alasan ini untuk berbohong pada Nicholas? Tak kusangka, kamu memiliki kemampuan seperti ini. Jennifer Wen terdiam sesaat. Dia jelas-jelas tidak bersalah dan telah menanggung panci hitam Cherry Wen, dan ini bagaimana bisa juga menjadi salahnya? Tapi, dia mengerti, di mata FIY, keberadaannya adalah kesalahan besar. Dia semula memang memiliki status yang rendah, kalaupun tidak pernah dipenjara, keluarga Wen juga tidak akan mungkin terlihat oleh keluarga Lu. Jennifer Wen berdiri di tempat, dia tidak tahu harus berbuat apa, karena dia sudah dianggap orang jijik, jadi semua yang dia lakukan akan salah, dan dia lebih baik tidak melakukan apa-apa. Sambil memikirkan itu, dia membuka pintu. Bibi, karena kamu telah mengatakan itu, mungkin kita tidak perlu melanjutkannya lagi. FIY ketika melihat ketenangannya langsung marah. Dia belum pernah melihat seorang wanita dengan kulit setebal itu, sudah dihampiri sampai depan di pintu, masih tenang dan tidak takut sedikitpun. Kata-kataku sampai di sini, dan aku tidak akan berputar-putar lagi. Mulai sekarang, jauhi anakku. Dia bukan seseorang yang bisa didekati oleh siapapun. Keluarga Lu telah melakukan segalanya untukmu. Tolong jangan menaruh harapan dengannya lagi. Kalau tidak, aku juga tidak akan sungkan lagi padamu. Jennifer Wen membuka pintu dan menggigit bibir bawahnya. Dia bukan patung, setelah dihina seperti ini masih bisa cuek, hanya, dia memilih tidak menjawabnya, membuka pintu dan masuk. FIY memperhatikan pintu yang tertutup di depannya, benar-benar wanita yang tidak berpendidikan. Sudah tidak bisa membawa keuntungan untuk Nicholas, dia juga malah menyeret orang ke bawah bersamanya. Hanya FIY memiliki kepribadian yang arogan, melihat Jennifer Wen telah masuk, dia tidak bisa terus berdiri dan berteriak di luar pintu, ya dia sendiri masih ada muka. Baru saja hendak pergi, tiba-tiba tetangga Bibi Zhang berjalan keluar, dan melihat seorang wanita yang tampaknya sangat kaya berdiri di depan pintu rumah dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sesuatu dengan cepat terlintas di pikirannya, apakah dia datang untuk menangkap basah Jennifer Wen? Terakhir kali, dia dan putranya melihat seorang lelaki dan Jennifer Wen di balkon. Mereka terlihat sangat dekat dan intim, dan lelaki itu bahkan masih memarahinya beberapa kata. Awalnya, dia masih ingin membiarkan putra lajangnya bersama Jennifer Wen berkembang, tetapi setelah mengetahui kehidupan pribadinya yang begitu kacau, dia jadi melupakan tujuannya, terutama setelah mengetahui kalau lelaki itu mengendarai mobil mewah, itu membuatnya semakin meremehkan Jennifer Wen. Dia pasti seorang pelakor yang dipelihara lelaki kaya, tapi penampilan biasanya masih terlihat seperti manusia biasa. Apakah kesini untuk mencari Jennifer? Bibi Zhang mencondongkan tubuh secara misterius, wanita itu bukan wanita baik-baik. Beberapa hari yang lalu dia pernah bersama seorang lelaki berbuat intim di balkon. Dia sungguh wanita yang tebal muka. FIY yang awalnya tidak suka meladeni orang seperti ini, tapi saat mendengar perkataannya, langsung tertarik. Apa katamu? Kamu melihat apa? Iya. Aduh, dia dan lelaki itu hari itu hampir melakukan itu di balkon. Kalau bukan karena kami mau memasak dan melihatnya, di waktu itu tidak tahu seberapa vulgarnya, CK. Kalau kamu mengenal seseorang yang dekat dengannya, berhati-hatilah. Setelah mendengarkan ini, wajah FIY saat ini menjadi semakin suram. Dia rasanya sudah tidak sabar untuk merobek Jennifer Wen, wanita yang sangat murahan ini. Dia bagaimana bisa menarik putranya, dan dia mungkin saja memiliki penyakit yang tidak bersih. Bibi Zhang kemudian pergi, tapi FIY tetap berdiri di sana dan tidak bergerak. Sekarang, dia sudah tidak bisa lagi tetap anggun, dia hanya ingin Jennifer Wen keluar dari kota J secepatnya. FIY kembali dan mulai mengetuk pintu.
Jennifer Wen yang sedang mengemasi barang-barangnya. Mendengar ketukan di pintu yang begitu keras, dia mengerutkan kening, berjalan mendekat, membuka pintu, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi FAY seperti dewa pembunuh mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Jennifer Wen yang terdorong 2 langkah karenanya hampir jatuh ke lantai. Dia buru-buru menopang kenop pintu untuk menjaga keseimbangannya, kemudian menoleh dengan kaget. "Bibi, apa yang ingin kamu lakukan?" Bab 163. Mengabaikannya. Jennifer Wen tidak bisa menahan rasa kesal. Kalau dia tadi tidak bereaksi cukup cepat, dia pasti akan jatuh ke lantai dan anak dalam kandungannya pasti akan bermasalah. FAY masuk dan memandang Jennifer Wen dengan sikap merendahkan, dan Jennifer Wen tanpa sadar melangkah mundur. FAY melihat pakaian longgar di tubuhnya, dan wajah yang begitu polos tanpa makeup, perutnya juga sedikit terangkat. Sebuah firasat tidak menyenangkan tiba-tiba muncul. Jennifer Wen sangat kurus, dan tidak ada lemak berlebih di tubuhnya. Hanya perut bagian bawah yang menggembung, meskipun tidak terlihat jelas, terlihat sedikit aneh di tubuhnya. Dia tiba-tiba teringat terakhir kali dia bertemu Jennifer Wen di toko obat dan dia pergi membeli obat hamil. Wajahnya menjadi pucat. "Apakah kamu hamil?" Jennifer Wen tidak menyangka dia akan tiba-tiba menanyakan hal ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, setelah menyesuaikan diri dan ingin menjawab, FAY malah sudah mengerti segalanya. Jennifer Wen hamil, lalu itu anak siapa? "Bibi, ini harusnya tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Jennifer Wen mundur 2 langkah. Dia tidak ingin memancing FAY, dan dia yang sekarang sudah tidak memiliki keanggunannya yang biasa. Dia saat ini terlihat seperti ibu binatang buas yang sedang marah. Jennifer Wen sangat khawatir dia akan melakukan sesuatu yang radikal. "Tidak ada hubungannya denganku? Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Dasar jalang, kamu pasti pergi melakukan itu dengan orang lain, dan setelah hamil kamu ingin Nicholas yang mengenali anak liar ini kan?" FAY tanpa memikirkannya langsung yakin akan hal ini. Ya, orang seperti Jennifer Wen kemungkinan besar akan melakukan hal seperti ini. Memangnya menurutnya anak liar yang tidak diketahui asalnya bisa naik ke puncak dan membuat keluarga Lu mengakuinya? Tidak. Jennifer Wen sudah hamil 5 bulan. Dia berbicara dengan bayi di perutnya setiap hari. Dia ingat dalam buku kalau janin sebesar itu sudah bisa mendengar apa yang terjadi di luar, seperti FAY yang terus-menerus mengatakan kalau bayinya adalah anak liar membuat Jennifer Wen sangat marah. Tidak. Kalau begitu apa? FAY tentu saja tidak akan mempercayai omong kosongnya. Wanita sepertinya bisa melakukan apa saja, dan wanita mana yang tidak serakah terhadap kekuasaan dan kekayaan keluarga Lu? Apakah kamu masih ingin mengatakan kalau anak ini adalah anak Nicholas? Tatapan FAY seperti ular berbisa, terus berputar di sekitar perut Jennifer Wen. Jennifer Wen bahkan merasa kalau dia berani menganggukkan kepalanya, FAY akan bergegas membelah perutnya dan mengeluarkan bayinya. Anak ini jelas anak Nicholas Lu dan merupakan anak dari keluarga Lu. Namun, menghadapi situasi ini, Jennifer Wen tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia takut FAY akan langsung membawanya ke rumah sakit dan melenyapkan anaknya. "Aku tidak mengatakan seperti itu." Jennifer Wen melindungi bagian bawah perutnya dari pandangan FAY, dan dia mendapatkan tatapan penuh hinaan. "Jadi benarkan yang aku katakan, kamu ingin memanfaatkan anak ini dan menyerahkannya pada keluarga Lu, menyuruh Nicholas untuk mengenali anak liar ini?" "Jennifer, aku ternyata terlalu meremehkanmu." Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, tetapi dia mengerti perlawanannya tidak ada apa-apanya di mata FAY. Dalam hal ini, dia hanya bisa menahannya. Setelah dia mengatakan semua yang mau dia katakan, dia pasti akan pergi dari sini. FAY kembali menikam Jennifer Wen dengan beberapa patah kata lagi, namun saat melihat dirinya yang seperti burung unta, tidak berkata apa-apa. Amarah di dalam hatinya tidak hanya gagal terlampiaskan tetapi malah semakin membara. Jennifer Wen ini sepertinya menipu Nicholas Lu dengan kelemahan kepura-puraannya seperti ini. "Bagus, kamu di depanku berpura-pura menjadi tuli dan bisu ya? Tidak masalah. Aku tidak akan melepaskan Nicholas. Sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkan orang seperti kamu memasuki pintu keluarga Lu." Setelah mengatakan kata-kata kejam ini, FAY tidak lagi berada di sana, melangkah keluar dan membanting pintunya. Melihat kalau dia akhirnya pergi, Jennifer Wen buru-buru pergi dan mengunci pintu beberapa kali. Dia kemudian bersandar di pintu seolah-olah telah kehabisan tenaga dan terengah-engah. Dia tahu keluarga Lu tidak akan menerima bayi dalam perutnya, tapi sikap FAY ini masih membuatnya ketakutan. Setelah ayah kandung anaknya terungkap,
keluarga Lu pasti akan mulai melancarkan serangan. Lalu apa yang harus dia lakukan nantinya? Segera setelah Nicholas Lu tiba di perusahaan, dia menerima telepon dari keluarga Lu. Pulang sekarang. Suara kakek lebih dingin daripada panggilan terakhir. Nicholas Lu mengerutkan kening, dengan sedikit kebingungan dan ada ketidakberdayaan di matanya. Kakek, aku sedang bekerja. Aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu setelah selesai bekerja. Tidak, kamu harus pulang sekarang juga. Kalau kamu tidak segera pulang, aku sendiri yang akan pergi mencarimu. Kakek telah memberikan ultimatum, karena saat FY pulang, dia sambil menangis menceritakan kalau Jennifer Wen hamil, dan dia ingin membawa anak liar masuk ke dalam keluarga Lu. Dia sudah tidak bisa menahan semua ini lagi. Nicholas Lu melihat kakek yang bersikeras, hanya bisa menurutinya. Baiklah, aku tahu, aku sekarang juga pulang. Setelah mengatakan itu, Nicholas Lu menjelaskan beberapa kata pada orang yang menunggunya di ruang konferensi untuk menyetujui jadwal kerja berikutnya, dan mengambil kunci mobil pulang ke rumah keluarga Lu. Sepanjang jalan, lelaki itu mengerutkan alisnya, wajahnya yang sudah dingin menjadi lebih serius. Dia memahami perlawanan keluarga Lu terhadap Jennifer Wen, tapi sejak kecil dia tidak pernah melihat kakek begitu marah seperti ini. Lagi pula dia adalah sosok hebat di dunia bisnis selama puluhan tahun. Dia bagaimana bisa karena hal-hal kecil seperti ini marah seperti itu? Mungkinkah terjadi sesuatu lagi? Semakin memikirkannya, semakin membuat mood Nicholas Lu kacau. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menghadapinya. Mobil dengan cepat berhenti di depan pintu rumah keluarga Lu. Kepala pelayan sudah menunggu di depan pintu. Melihat Nicholas Lu muncul, dia dengan cepat menyapanya, "Tuan, kamu akhirnya kembali juga." Kakek sangat marah, "Kamu nanti coba iakan saja semua perkataannya." Nicholas Lu mengangguk. Meskipun kakek Lu masih dalam keadaan sehat, tapi dia tetap orang tua berusia 80-an tahun. Sebagai seorang junior, dia tentu tidak bisa melawannya. Setelah masuk ke rumah, Nicholas Lu pergi ke ruang kerjanya dan mengetuk pintu. "Masuk." Suara dingin kakek Lu terdengar, dan Nicholas Lu sebelum masuk menarik nafas dalam-dalam. Dan begitu dia membuka pintu, sebuah buku tebal menghantamnya meskipun mata Nicholas Lu begitu cepat menangkap dan menghindarinya, tapi sudut tajam buku itu masih tergores di pipinya, meninggalkan garis dan noda darah yang panjang. Ayah. Meskipun FY di dalam hatinya marah, bagaimanapun juga, Nicholas Lu adalah anak kesayangannya dan harapan seumur hidupnya. Melihat dia terluka tentu ikut membuat hatinya sakit. "Kamu di sini jangan berhati lembut. Kamu pikir, mana yang lebih serius? Dia mengalami luka dan trauma kulit, atau konsekuensinya akan keterikatannya dengan jenis wanita tersebut? Kalau kamu tidak tahan melihatnya, pergilah." Melihat darah di wajah Nicholas Lu, kakek tidak mengedipkan matanya. Dia terkadang harus cukup kejam untuk membuat orang mengingatnya. Nicholas Lu dari masa kanak-kanak hingga besar telah terbiasa dengan semua ini, dan keluarganya yang awalnya adalah keluarga luar biasa, dan ditambah kemampuannya sendiri yang sangat kuat, itu sepertinya telah membuatnya mengabaikan kakeknya sendiri. Bab 164. Dia harus bagaimana? FY akhirnya menahannya, meskipun dia tidak tahan melihat putranya terluka, dia lebih memilih membiarkan Nicholas Lu sadar dan tidak memiliki hubungan bersama Jennifer Wen. Hanya, dia berpikir semua ini terjadi karena Jennifer Wen. Tanpa campur tangan rubah licik ini, Nicholas Lu bagaimana mungkin menerima pukulan itu? Wanita ini jelas bukan sebuah berkah, tapi kutukan. Kalau dia ada kesempatan, dia pasti akan membalas semua ini pada Jennifer Wen. Nicholas Lu tidak berteriak sakit, meskipun ini adalah pertama kalinya kakek memukulnya. Bahkan dulu kalau kedua orang itu memiliki pendapat yang berbeda, mereka tidak pernah sampai seperti ini. "Kenapa aku mencarimu, kamu tahu kan?" Kakek menatap mata diam Nicholas Lu dan mengerti kalau dalam hatinya tidak akan pernah menyerah hanya karena ini, dan terus berbicara. "Aku tahu." Nicholas Lu dengan tenang menyeka darah dari wajahnya, nada suaranya juga ringan, dan tidak terdengar sedikit pun fluktuasi. "Lalu kamu berencana akan melakukan apa?" Kakek mencingkan matanya dan memandangnya. "Aku katakan ya, kalau kamu ingin menjalin hubungan lebih jauh dengan wanita seperti itu tidak mungkin. Kalaupun kamu ingin mencari kekasih, itu tidak boleh dia." "Kakek, waktu itu kamu yang membawanya ke sini." Mata Nicholas Lu bertemu dengan mata kakek. "Kalau bukan karena kamu yang bilang dia adalah bintang keberuntunganku, dan bilang nasibnya sangat berguna bagiku, aku rasa tidak akan ada hari ini." "Kamu..." Kakek sangat marah mendengar apa yang dia katakan. "Jadi maksudmu kamu menyalahkanku?"
Kamu pikir aku ingin wanita seperti itu memasuki rumah kita, kalau bukan karena kamu? Nicholas, kamu kok bicara sama kakek seperti itu? Eva juga tidak tahan mendengarnya lagi, mengeluarkan suara berkata pada Nicholas Lu. Nicholas Lu maju selangkah, menahan kakek, tapi langsung ditolak oleh kakek, tidak perlu kamu pegang. Kalau masih terus berbicara dengannya, jantung orang tua ini sepertinya bisa keluar dari tempatnya. Kakek, mungkin kamu waktu itu melakukan ini karena tahayul, aku sebelumnya tidak pernah percaya pada apa yang disebut takdir, tapi sekarang, aku tiba-tiba mengerti mengapa aku bisa pulih ketika Jennifer keluar dari penjara. Nicholas Lu dengan sungguh-sungguh berkata, karena Jennifer telah difitnah. Aku telah menyelidikinya, dia kemungkinan besar bukan orang yang menabrakku, tetapi hanya kambing hitam dan memasukkannya ke penjara, dia disiksa dengan segala cara, itu adalah dosa yang dilakukan oleh keluarga kita, maka dari itu aku bisa koma di ranjang rumah sakit selama 3 tahun. Seperti yang dikatakan Nicholas Lu, dia selalu mencibir dan tidak percaya pada hal-hal yang berkaitan dengan karma, tetapi keberadaan Jennifer Wen membuatnya tiba-tiba percaya kalau yang disebut takdir itu mungkin benar-benar ada. Setidaknya, hutangnya padanya, dia berniat untuk menggunakan sisa hidupnya untuk membayarnya. Apa katamu? Kakek tidak bisa mempercayai pendengarannya, kamu gila. Demi wanita seperti itu bisa merangkai cerita tentang lukamu sendiri? Waktu itu dia sendiri yang mengakuinya, ini bagaimana mungkin bisa salah? Tapi yang aku temukan adalah keluarga Wen memasukkan ibunya ke ICU, dan dia demi ibunya yang sekarat rela menerima vonis itu. Lalu, bagaimana dengan buktinya? Nicholas Lu menggelengkan kepalanya, aku sekarang masih mengumpulkan, tapi, kakek, aku harap kamu bisa memberiku dan Jennifer waktu. Kalau semua ini benar-benar bukan kesalahannya, maka bukankah kita harus memberikan kompensasi padanya? Kakek memandang Nicholas Lu yang begitu serius, dan dia juga mengerti cucunya ini bukanlah tipe orang yang untuk mencapai tujuannya bisa mengatakan sesuatu yang tidak-tidak. Dan satu-satunya kemungkinan adalah apa yang dia katakan itu benar. Tapi, kalau benar, bisakah dia menerima Jennifer Wen? Tidak, meskipun yang kamu katakan itu benar, keluarga Lu pasti akan memberikan kompensasi kepadanya, tidak perlu kamu menggunakan separuh hidupmu untuk membayarnya. Aku bisa memberinya uang dan memberinya kekayaan di sisa hidupnya, tetapi, aku tidak bisa memasukkanmu ke dalamnya. Nicholas, kamu adalah harapan keluarga Lu, kamu tidak bisa menunda masa depanmu sendiri untuk masalah sekecil ini. Kakek berkata dengan tegas, maknanya sudah tidak bisa lebih jelas lagi. Terlepas dari itu, apakah kecelakaan mobil itu Jennifer Wen benar-benar menjadi kambing hitam atau tidak, dan dirinya sendiri tidak akan mengizinkan wanita seperti itu masuk ke keluarga Lu, walaupun hanya memikirkannya itu juga tidak bisa. Kakek. Nicholas Lu tidak menyangka dia begitu keras kepala. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, Eva langsung berjalan mendekat dan menahannya. Nicholas, apakah kamu ingin membuat tubuh kakek drop? Kalaupun katamu itu benar, nah anak orang lain di dalam perutnya itu tidak mungkin palsu kan? Mungkinkah hanya demi kompensasi kamu mau menerima anak orang lain? Baru saat itulah Nicholas Lu mengerti mengapa kakek buru-buru menyuruhnya pulang, ternyata mereka sudah tahu tentang anak itu. Memikirkan hal ini, dia akhirnya terdiam, asal-usul anak itu begitu tidak jelas, sulit untuk dikatakan kalau dia bisa menerimanya, tapi karena tubuh Jennifer Wen tidak bisa menggugurkan anak, maka dia sendiri hanya bisa membiarkannya. Hanya, dia sudah dengan sengaja mengabaikan keberadaan anak itu. Melihat ekspresi Nicholas Lu yang begitu serius, Eva lebih memahami pikirannya. Tentu saja, dia tidak keberatan dengan anak ini, tapi anak itu jelas bukan miliknya. Dalam hatinya merasa semakin muak dengan Jennifer Wen, Nicholas, aku bisa mengabaikan yang lainnya, tetapi ada begitu banyak orang yang bisa kamu pilih, tapi kamu mengapa memilih mengikat dirimu dengan seorang wanita yang telah melahirkan anak orang lain? Pikirkanlah, apakah ini worth it? Apakah kamu nanti benar-benar mau membesarkan anak lelaki lain? Kalau saja, lelaki itu suatu hari nanti kembali, dan kembali terjerat dengan Jennifer Wen dan anaknya, kita keluarga Lu harus bagaimana menanganinya? Eva memanfaatkan situasi ini dan membiarkan Nicholas Lu mendengarkannya, dan dia mengatakan semua yang harus dikatakan. Kakek melihat hal ini juga tidak mendorongnya lagi, kalau hal semacam ini didorong terlalu kencang itu malah akan dengan mudah menimbulkan penentangan. Nicholas, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kamu adalah orang yang pintar, kamu pertimbangkanlah sendiri, apakah kamu menginginkan masa depan yang cerah atau menginginkan wanita seperti ini, dan mencoreng sisa hidupmu dengan noda kotor itu, kamu pikirkanlah sendiri. Setelah mengatakan itu, dia dibantu oleh Eva kembali ke kamar tidur.
Nicholas Lu tinggal di ruang kerja untuk sementara waktu dan harus diakui apa yang dikatakan Eva tepat mengenai hatinya. Anak ini seperti duri, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain mengabaikannya, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah bahaya yang tersembunyi. Kalau suatu saat Jennifer Wen ingin menghidupkan kembali hubungan lamanya dengan ayah anak itu, apa yang harus dia lakukan? Ekspresinya menjadi sedikit lebih dingin, dan Nicholas Lu tidak ingin berada di sini lagi. Dia berjalan keluar, mengendarai mobil, dan membiarkan pikirannya melayang bebas. Akhirnya, tanpa dia sadari, dia mengemudikan mobilnya sampai di bawah apartemen Jennifer Wen. Sepertinya mencarinya sudah menjadi kebiasaannya. Nicholas Lu menyadari kalau kehadiran wanita ini semakin hari semakin membawa dampak yang begitu besar. Dia tidak melawan perubahan ini tapi juga tidak ingin meninggalkan duri ini. Di mata lelaki itu terlihat suatu keyakinan. Dia naik ke atas, mengetuk pintu. Tubuh Jennifer Wen gemetaran, dengan hati-hati berkata, "Siapa?" Kalau saja Eva mencari orang untuk menghabisinya, dia harus bagaimana? "Ini aku, buka pintu." Nicholas berkata dengan datar, dari suaranya terdengar begitu dingin. Dia harus bagaimana lagi? Bab 165. Anak ini adalah anakmu. Jennifer Wen tidak mendengar suara lelaki di luar yang begitu dingin. Dia hanya tahu kalau itu Nicholas Lu dan seketika menjadi lega. Membuka pintu, Jennifer Wen melihat wajah Nicholas Lu yang terluka. Walaupun sudah kering, tapi bekas darah itu masih membuatnya yang melihatnya turut sedih. "Kamu ini kenapa?" Jennifer Wen tidak bisa menahan diri untuk menatap luka itu sepertinya luka karena tergores. Bagaimana bisa ada orang yang berani memukul Nicholas Lu, dan juga beberapa hari ini sudah yang kedua kalinya, dia mungkinkah sedang mengalami sesuatu yang berbahaya? Tidak apa-apa. Nicholas Lu sudah dari awal melupakan hal itu, karena dalam hatinya sekarang sedang memikirkan sesuatu dan membuatnya melupakan rasa sakit itu. "Jennifer, aku ada pertanyaan untukmu." Sambil mengatakan itu, tatapan Nicholas Lu beralih pada Jennifer Wen, sorot matanya penuh perhatian, tidak terlihat palsu sedikitpun, dan ini membuat perasaannya sedikit lega dan tenang. "Apa itu? Tunggu selesai aku obati baru kamu tanya ya." Jennifer Wen dari tadi terus menatap luka Nicholas Lu, dan dia bahkan tidak menyadari sikap anehnya saat ini. Dia hanya berpikir, kalau bekas luka ini tertinggal di wajah yang begitu sempurna, maka itu hanya akan menjadi noda yang jelek. Setelah mengatakan itu, dia bergegas pergi ke kamar untuk mencari kotak obatnya. Melihat kekukuhannya, Nicholas Lu tidak mengatakan apa-apa. Dia masuk ke kamar tidur Jennifer Wen dan duduk. Hanya, dia kembali melihat buku kandungannya lagi. Di atasnya ada sebuah foto bayi yang lucu, tapi itu tidak hanya membuatnya merasa tidak menyukainya, tetapi juga membuatnya semakin kesal. Kalau anak ini anaknya, dia mungkin akan menyukainya, tetapi ketika memikirkan anak ini tidak tahu anak siapa, dia tidak tahu identitas ayahnya apa, tidak tahu di mana dia sekarang, dan lebih tidak tahu jelas kapan lelaki itu akan muncul lagi, dan apa pendapat Jennifer Wen tentang lelaki itu. Nicholas Lu tidak pernah suka mengambil risiko, begitu pula dalam cinta, dia tidak akan memberi alasan pada Jennifer Wen untuk pergi meninggalkannya kapan saja. Jennifer Wen menemukan kapas dan obat, kemudian berlari kembali dengan cepat. Melihat Nicholas Lu duduk di tempat tidur sambil melihat buku dengan ekspresi yang rumit, hatinya tersentak dan dia dengan cepat mengemas segalanya. "Aku akan memberimu obat." Nicholas Lu mengangguk, dan Jennifer Wen pertama-tama menyeka noda darah dari wajahnya dengan kapas yang dibasahi, lalu mengoleskan obat pada lukanya. Untungnya lukanya tidak dalam, meski terlihat menakutkan tapi itu tidak akan meninggalkan bekas luka. Tapi Jennifer Wen masih khawatir, apa yang terjadi padanya hingga bisa seperti sampai 2 kali? Apakah ini tindakan dari kakek Lu? Jennifer Wen bertanya dengan hati-hati sambil mengoleskan obat dengan lembut. Nicholas Lu mengangguk, dan secara tidak sengaja menyentuh lukanya. Dia tidak bisa menahan desis kesakitan. Jennifer Wen sendiri langsung terkejut, "Jangan bergerak." Namun, meski nada suaranya cukup lugas, tapi dalam hati Jennifer Wen bagaimana bisa tidak tahu, Nicholas Lu bisa dipukuli seperti ini pasti ada hubungannya dengannya. "Apa itu karenaku? Jangan berpikiran yang macam-macam ya." Nicholas Lu tidak menjawab tapi juga tidak mengelak. Hati Jennifer Wen begitu berat, dan ada sedikit rasa terharu, walaupun dia dipukul oleh kakek Lu, tapi dia tidak melampiaskan amarahnya padanya dan masih memperdulikannya. Mungkin, Nicholas Lu terhadapnya lebih serius dari yang dia bayangkan. Sambil memikirkan itu, mata Jennifer Wen terlihat kosong. Dia sedang berpikir, kalau Nicholas Lu tahu anak ini adalah anaknya, dan kalau mereka berjuang bersama, akankah lahir hasil yang membahagiakan untuk keduanya? Jennifer Wen mempercepat gerakan tangannya,
Selesai memberinya obat dan meletakkan kembali barang pada tempatnya, tapi Nicholas Lu memegang pergelangan tangannya, menyuruh matanya beradu dengan matanya, dan tatapannya tidak mengelak sedikitpun darinya. Jennifer, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Nada suaranya begitu serius, Jennifer Wen menganggukkan kepala, tanyalah. Anak di perutmu itu sebenarnya anak siapa? Nicholas Lu hari ini sudah meyakinkan diri, dia harus menanyakan semua ini dengan jelas. Anak ini, dia bisa membiarkan Jennifer Wen melahirkannya, tapi setelah dilahirkan, dia tidak boleh membesarkannya. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu yang berbahaya ini berada di sisi Jennifer Wen, dan dia juga tidak akan memberi kesempatan untuk ayah anak ini. Jennifer Wen tidak menyangka dia akan menanyakan ini, tapi pertanyaan ini kebetulan juga baru saja melewati pikirannya tadi. Atau mungkin, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengatakan yang sebenarnya. Nicholas, kamu percaya denganku kan? Nicholas Lu tidak terlihat ragu sedikitpun, katakan. Jennifer Wen menghirup nafas panjang, dia seperti sudah memutuskan semua ini dan mengatakan rahasianya, ini sungguh tidak mudah. Anak ini, anakmu. Jennifer Wen mengatakan ini kata demi kata, setelah mengatakan itu, dia dengan ragu melihat ekspresi Nicholas Lu. Dan yang tidak dia duga adalah, Nicholas Lu tidak menunjukkan ekspresi apapun, tidak bahagia, tidak terkejut, tapi malah begitu tenang dan menakutkan. Jennifer Wen tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, Nicholas Lu selalu mempermasalahkan anak itu. Dia tahu dengan jelas karena dia takut orang tahu dia ayah dari anak itu dan akan mencarinya untuk melakukan sesuatu yang buruk padanya, jadi dia bersikeras untuk tidak mengatakan itu. Tapi sekarang setelah akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya, reaksi Nicholas Lu malah tidak meninggalkan apapun di hatinya. Anak itu anakku? Nada suara Nicholas Lu jelas tidak percaya. Dia mengingat bulan keberadaan anak ini sangat jelas, waktu itu mereka belum ada melakukan itu, lalu anak ini bagaimana bisa jadi anaknya? Satu-satunya penjelasan adalah Jennifer Wen mungkin takut dia akan membunuh anak itu dan akan memisahkannya dari anak itu, jadi dia sengaja mengatakan kebohongan seperti itu. Jennifer, kalau kamu takut aku akan memaksamu untuk membunuh anak ini, kamu tidak perlu khawatir. Kondisi fisikmu saat ini tidak cocok untuk melakukan operasi aborsi. Aku tidak akan mengambil risiko untuk kesehatanmu. Nicholas Lu melanjutkan, tapi setelah anak ini lahir, dia harus disingkirkan. Aku bisa menerima kamu untuk melahirkannya, tetapi aku tidak dapat membiarkannya terus ada dalam hidup kita. Ini batasku. Jennifer Wen terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau Nicholas Lu tidak akan mempercayainya sama sekali. Tidak, ini benar-benar anakmu. Anakku. Nicholas Lu melihat sikap Jennifer Wen yang emosional, tetapi hatinya menjadi tidak bahagia. Mungkinkah dia benar-benar peduli tentang anak dari laki-laki lain ini, sampai dia ingin berbohong dan menipunya untuk bisa membesarkan anak dari laki-laki lain ini? Ada rasa kecut di hatinya. Jennifer Wen sepertinya sangat menyukai lelaki itu, dia bahkan ingin menjaga darah dagingnya dengan mengorbankan harga dirinya. Nicholas, percayalah padaku, anak ini benar-benar anakmu. Jennifer Wen melanjutkan, awalnya, aku pergi ke Hotel Mingsheng untuk mencari bukti kalau Cherry memiliki hubungan bersama sutradara, jadi aku sengaja menyewa pakaian Sheila, tapi sayangnya aku tertangkap basah, dan akhirnya aku berhasil melarikan diri dan lari ke kamarmu, hingga kemudian. Ini benar-benar anakmu. Bab 166. Setelah dilahirkan buang anak itu. Nicholas Lu tidak percaya, dia ingat dengan jelas kalau orang yang dia temukan hari itu adalah Sheila Liu. Dan Sheila Liu dan Jennifer Wen pada saat itu juga pernah tak terpisahkan, mungkin pada saat itulah Jennifer Wen mengetahuinya. Jennifer Wen, sudah jangan berbohong. Orang yang aku temukan waktu itu adalah Sheila. Tidak peduli baik itu informasi identitas yang dia tinggalkan atau apa yang dia katakan, semuanya tidak ada yang janggal. Anak ini, kamu jangan pernah berpikir untuk memeliharanya, aku akan mencarikan orang yang baik untuknya. Setelah dia lahir, aku akan membawanya pergi. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Nicholas Lu tidak mempercayai perkataan Jennifer Wen, karena pada saat itu buktinya sangat jelas, dan dia hanya dapat berpikir kalau Jennifer Wen berbohong demi untuk menjaga anak tersebut. Ini membuat suasana hatinya buruk dan semakin tertekan. Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Jennifer Wen tidak menyangka akan seperti ini. Kalau tidak, kamu bisa menelepon Sheila dan menanyakan ini padanya? Sifat keras kepala Nicholas Lu sangat menyakiti hati Jennifer Wen. Dia tidak percaya anak ini adalah anaknya, memangnya dia kapan pernah berbohong untuk hal semacam ini? Melihat kekeras kepalaannya, Nicholas Lu berpikir sejenak, oke,
aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Lagi pula itu hanya sebuah panggilan telepon, dan itu tidak sulit. Sheila Liu sekarang sedang menerima perawatan di luar negeri. Nicholas Lu dengan cepat menelepon keluarga Liu. Setelah sekian lama ini adalah pertama kalinya Nicholas Lu meneleponnya, dan hati Sheila Liu menjadi begitu excited. Hari-hari ini, dia sudah begitu rajin dan berjuang untuk rehabilitasi. Karena Nicholas Lu menyewa tim top di bidang rehabilitasi olahraga untuk merawatnya, kakinya saat ini telah menunjukkan peningkatan yang nyata, dan setelah melakukan perawatan yang rutin, itu mungkin dapat kembali ke keadaan normal. Meskipun dia tidak dapat berlari atau melompat, tapi itu lebih baik daripada duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Sheila, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Nicholas Lu tidak berbasa-basi lagi, dan langsung bertanya, di hotel saat itu, apa yang sebenarnya terjadi? Sheila Liu di dalam hatinya bergetar, dia mengira kalau kejadian itu telah tertutup debu, hanya, dia saat ini tidak dapat kehilangan kesempatan pengobatan yang diberikan oleh Nicholas Lu. Dia tidak ingin selama sisa hidupnya hancur, apalagi, kalau waktu itu bukan karena Jennifer Wen, dia pasti tidak akan begitu menyedihkan seperti saat ini. Oleh karena itu, Sheila Liu menjawab dengan percaya diri, Tuan Lu, untuk hal itu bukannya kita telah memastikannya berkali-kali. Pakaian dan lencana yang ditinggalkan adalah milikku, kalau kamu tidak percaya atau meragukannya, kamu juga bisa memeriksanya dari CCTV hotel. Sheila Liu sambil mengatakan itu, di dalam hatinya mencibir. Dia tahu peraturan Hotel Mingsheng, orang luar tidak mungkin bisa mengecek CCTV di sana. Dan kalaupun ingin mengeceknya, mereka hanya bisa mengecek video dalam waktu paling lama 3 bulan sebelumnya. Dan ini sudah hampir 5 bulan sejak kejadian itu, Nicholas Lu walaupun ingin mengeceknya juga tidak akan bisa. Jennifer Wen tidak menyangka Sheila Liu akan seperti ini. Dia padahal tahu jelas apa yang terjadi hari itu. Sheila, kamu bagaimana bisa? Jennifer juga ada di sana ya? Tuan Lu, kejadian hari itu adalah kecelakaan. Aku pernah mengatakannya kepada Jennifer, kami saat itu sangat dekat dan kamu kan tahu-tahu itu. Memangnya akhir-akhir ini terjadi sesuatu lagi? Sheila Liu benar-benar berpura-pura bingung, jadi ternyata, Jennifer Wen yang ingin mengatakan kejadian yang sebenarnya? Dia tidak akan membiarkannya berhasil. Kalau Nicholas Lu mengetahui orang pada hari itu adalah Jennifer Wen, dia pasti akan memalingkan wajahnya darinya, maka usahanya yang sebelumnya pasti akan menjadi sia-sia. Kata-kata Sheila Liu membuat wajah Nicholas Lu semakin muram. Setelah menutup telepon, lelaki itu melirik Jennifer Wen yang wajahnya pucat, jadi bagaimana, kamu masih mau bilang apa lagi? Dia bahkan berani menyuruhku mengecek CCTV. Kalau dia berbohong, dia bagaimana bisa begitu berani? Mata Jennifer Wen berkaca, dia tidak tahu kenapa Sheila Liu berani mengatakan itu. Mungkinkah hotel sama sekali tidak tersedia CCTV, atau apa? Singkatnya, ekspresi Nicholas Lu saat ini membuat hatinya menjadi begitu dingin. Setidaknya, dia tidak pernah berpikir setelah dia mengatakan yang sebenarnya, reaksi lelaki itu akan begitu mengerikan seperti saat ini. Nicholas Lu memandang wajah Jennifer Wen yang tidak enak, mengira kalau kebohongannya yang terbongkar merasa bersalah padanya, jadi dia berdiri dan berkata, untuk hal ini begini saja, anak itu lahir, aku akan mengatur segala yang terbaik untuknya, kamu tidak perlu khawatir dia akan memiliki kehidupan yang buruk, sudah sampai di sini saja. Setiap perkataan Nicholas Lu memberikan pengumuman takdir hidup anak itu setelah lahir. Dia, Nicholas Lu, tidak akan pernah mau membesarkan seorang anak dari lelaki lain. Anak ini adalah bencananya untuknya, dan melakukan yang terbaik untuknya adalah sesuatu yang sudah sangat bijaksana. Tidak, tidak boleh. Jennifer Wen menutupi perut bagian bawahnya dan merasakan gerakan yang lemah dari dalam. Ini adalah anak mereka, dia bagaimana bisa pergi membuangnya begitu saja? Apakah Nicholas Lu ingin memisahkan anak yang baru lahir dari orang tua kandungnya? Ini tidakkah terlalu kejam? Ini anakku, kamu tidak percaya dia anakmu? Baiklah, aku akan membesarkannya sendiri, aku tidak membutuhkanmu. Naluri keibuan memunculkan sifat keras kepala Jennifer Wen, dia memandang mata Nicholas Lu yang suram, nada suaranya sama sekali tidak menyerah. Terlebih lagi, setelah anak itu lahir, dia bisa melakukan tes DNA dan itu pasti akan langsung bisa mengungkapkan kebenaran. Tetapi jika Nicholas Lu mencari orang dan menyuruh membuangnya, maka semuanya akan berakhir. Siapa yang tahu kalau anak itu akan langsung? Dia benar-benar tidak bisa membiarkan dia melakukan ini. Karena dengan begitu Nicholas Lu secara pribadi telah melukai darah dagingnya sendiri. Nicholas Lu melihat kekeras kepalaan di mata Jennifer Wen,
berdiri, dan selangkah demi selangkah mendekatinya. Tinggi badan yang awalnya sudah satu kepala lebih tinggi dari wanita ini membuatnya terlihat mendominasi. Jennifer Wen diselimuti oleh bayangan yang dibuat oleh Nicholas Lu. Dia tidak bisa menahan diri, tapi dia tidak pernah bermaksud untuk menyerah dan mengikuti katanya. Jennifer, apa yang aku katakan itu tidak bercanda, kamu harus melakukannya. Untuk masalah anak itu kamu harus mendengarkanku. Emosi Nicholas Lu tersulut melihat kekeras kepalaannya, sebegitu pedulinyakah dia dengan anak yang tidak diketahui siapa ayahnya, hingga melawannya pun juga tidak apa-apa. Tidak boleh, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini. Jennifer Wen dengan tegas menolak, dan Nicholas Lu menatapnya dengan emosi menggebu. Hanya untuk anak liar seperti ini? Racun macam apa yang diberikan ayah anak ini hingga membuatmu begitu keras kepala? Jennifer, kesabaranku ada batasnya. Di mata Nicholas Lu, semakin dia memperdulikan anak ini, semakin membuktikan kalau dia tidak bisa melepaskan ayah anak ini. Dan sampai saat itu tiba, mungkinkah dia ingin di depan matanya nanti membawa anak itu pergi bersama lelaki itu? Nicholas, percaya padaku. Anak ini, anak. Jennifer Wen masih berusaha menjelaskan, tapi di mata Nicholas Lu tidak ada kepercayaan, hanya ada kemarahan dan dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dengar, aku sudah tidak memaksamu untuk aborsi itu sudah luar biasa ya. Tapi kalau kamu ingin memintanya untuk terus di sisimu, itu tidak mungkin, aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Aku harap kamu tidak akan membuatku kecewa. Bab 167. Hatinya merasa begitu lelah. Setelah Nicholas Lu selesai mengatakan itu, dia membanting pintu dan pergi dari sana. Mendengar suara berat itu, tubuh Jennifer Wen gemetar. Dia tidak menyangka setelah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, dia malah mendapatkan hasil ini. Dia menelepon Sheila Liu lagi, tetapi Sheila Liu tidak menjawab teleponnya. Dia seolah-olah takut memberinya kesempatan untuk menjebaknya mengatakan yang sebenarnya, dan pada akhirnya, dia akhirnya menonaktifkan HP-nya. Jennifer Wen merasa tak berdaya, dia menelepon Hotel Mingsheng. Tetapi jawaban yang dia dapat adalah orang luar tidak boleh melihat CCTV, dan video CCTV dibersihkan setiap 3 bulan. Jadi meskipun Jennifer Wen memiliki kemampuan, dia juga tetap tidak mungkin menemukan disk yang sudah dikosongkan. Setelah menelpon beberapa nomor itu, Jennifer Wen merasa kekuatan tubuhnya seakan telah habis. Ternyata ada beberapa hal yang walau kamu ingin membuktikan kenyataannya tapi itu tetap tidak bisa terbuktikan. Saat ini, Jennifer Wen merasa bayi di perutnya menendangnya. Kini janin tersebut telah berusia 5 bulan, dan mengatakan bahwa ia telah dipisahkan dari bayi tersebut. Bagaimana ia bisa menerimanya? Apakah tidak ada cara lain lagi? Jennifer Wen yang bingung melihat ke langit-langit dia saat ini merasa sangat lelah. Dan benar-benar tidak tahu baiknya harus bagaimana. Ketika Nicholas Lu meninggalkan rumah Jennifer Wen, hatinya penuh dengan amarah. Saat memikirkan anak di dalam perutnya, dia hanya merasa kalau kedekatan mereka akhir-akhir ini hanya seperti bayangan cermin. Kalau anak itu tidak disingkirkan, maka itu akan terus menjadi bahaya yang tersembunyi di hatinya. Sambil memikirkan itu, dia kehilangan mood untuk kembali ke perusahaan lagi, dan di rumah keluarga Lu barusan telah mengalami masalah, jadi dia akhirnya memilih pergi mencari Davin. Akhir-akhir ini tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan, dan dia sudah lama tidak menghubunginya. Ketika Davin menerima telepon dari Nicholas Lu, dia sedang mendengarkan musik di sebuah bar. Penyanyi wanita cantik di atas panggung memberinya kedipan dan kecupan. Saat dia hendak melakukan pertemuan romantis, sebuah ringtone HP berdering. Hanya melihat kalau itu adalah telepon dari Nicholas Lu, dia masih mengangkatnya, tetapi dengan sedikit nada jengkel, "Tidak masalah ya kalau kamu biasanya tidak menelepon, tapi kenapa ketika ada hal baik kamu malah datang meneleponku dan menggangguku, kamu ini? Ada apa?" Nada suara marah Davin terdengar, membuat kekesalan Nicholas Lu sedikit berkurang. "Kamu di bar?" Davin kemudian memberitahu lokasinya. Ini adalah bar musik terkenal di kota J. Suasananya biasanya tenang, dan ini adalah tempat yang bagus untuk bersantai. "Aku akan pergi mencarimu." Nicholas Lu melirik alamat itu, kemudian pergi ke lokasi. Dia sekarang sudah tidak ingin lagi mengkhawatirkan hal-hal yang menjengkelkan itu, mungkin mabuk bisa menjadi pilihan yang baik untuk meredakan kesedihannya. Davin terkejut. Nicholas Lu bukan tipe orang yang keluar untuk bersenang-senang di siang hari bolong. Kalau dia memilih datang, itu pasti sedang ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setelah memikirkannya, Davin hanya bisa dengan enggan menolak undangan penyanyi tadi, dan terus duduk menunggu Nicholas Lu. Tak lama, Nicholas Lu tiba.
Begitu lelaki itu muncul, dia langsung menarik banyak perhatian orang. Lagi pula, lelaki tampan dengan kaki jangkung dan panjang serta penampilan seperti superstar jarang datang ke tempat seperti ini. Hanya, Nicholas Lu sedang tidak dalam mood yang baik. Dia dengan dingin menolak beberapa wanita yang datang untuk mengajaknya mengobrol dan kemudian duduk di sebelah Davin, melirik koktail di mejanya, menarik sudut mulutnya. "Kamu cuma minum ini? Lalu apalagi yang ingin kamu minum?" Davin meliriknya. Nicholas Lu mengetuk meja dan memesan beberapa botol minuman beralkohol berkadar tinggi. "Mau coba?" Davin tercengang. Semua ini adalah minuman keras. Kalau dia meminum semuanya, kesadarannya pasti akan terganggu alias mabuk. Ada apa dengan Nicholas Lu? Dia mungkinkah sedang menghadapi masalah yang berkaitan dengan hubungan? Jangan buru-buru minum dulu. Ceritakan padaku apa yang terjadi padamu. Melihatmu seperti ini, aku sangat takut. Terakhir kali kamu mengalami kecelakaan itu saja, aku sudah diperingatkan dengan keras oleh kakekmu. Memikirkan terakhir kali Nicholas Lu mengalami kecelakaan kecil, dan akibatnya, dia ditarik oleh kakek Lu untuk diajak berbicara, dan dia juga diberi pelajaran oleh orang tuanya sendiri. Oleh karena itu Davin dengan kali ini dengan tegas menolak untuk menemaninya meminum minuman semacam ini. Tidak ada apa-apa. Nicholas Lu tidak mengatakannya, bukan karena dia tidak ingin membicarakannya, hanya saja merasa malu untuk mengatakan hal seperti itu. Wanita yang disukainya sedang mengandung anak yang tidak tahu dari laki-laki mana. Dia tidak hanya harus menunggu anaknya lahir, tetapi Jennifer Wen menolak untuk membuang anak itu. Jadi ini bisa dikatakan masalah apa? Nicholas Lu yang selalu bangga dan tinggi. Tapi dalam hal semacam ini bukan hanya tidak bisa diterima olehnya, tetapi lelaki normal manapun pasti akan sulit menerimanya. Apakah ada hubungannya dengan Jennifer itu? Davin bertanya dengan ragu-ragu, tetapi wajah Nicholas Lu langsung berubah ketika dia menyebutkan kata Jennifer Wen. Dia yang pada awalnya tak berekspresi, tetapi setelah mendengarnya, wajahnya menjadi begitu dingin. Davin mencoel hidungnya, tampaknya itu benar-benar masalah hubungan. Dia juga tidak tahu apa yang dilakukan wanita itu hingga bisa menjadikan Nicholas Lu sebatang kayu besar ini terus meliuk dan tak seimbang. Mungkinkah ini perasaan jatuh cinta? Kamu sejak kapan menjadi ibu-ibu cerewet seperti itu? Nicholas Lu melihat Davin yang seperti kepo itu berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak memberikannya muka. Melihat dia sepertinya tidak ingin mengatakannya, Davin tidak mungkin terus bertanya. Jadi dia berpikir sejenak. Sudah jangan minum, aku ingat akan satu hal. Shirley sekarang sedang dirawat di rumah sakit, keadaannya sepertinya tidak begitu baik. Ngomong-ngomong, Johan terus mencarimu dan menyuruhmu untuk menjenguknya. Davin khawatir Nicholas Lu tidak dapat menahan amarah dalam hatinya dan nekat mabuk. Dia jadi langsung memikirkan permohonan Johan Bai yang dikatakan padanya beberapa waktu yang lalu. Dia kenapa? Nicholas Lu mengerutkan kening. Dia seperti tidak menyangka kalau masalah ini akan begitu serius. Terakhir kali, Shirley-mu hanya memiliki gejala depresi, kondisinya mungkinkah bisa memburuk hanya dalam beberapa hari? Katanya itu masalah psikologis kecil, tidak serius, tapi dia tidak bisa menemukanmu, jadi menyuruhku menyampaikan pesannya untukmu. Setelah mengatakan itu, Davin menepuk bahu Nicholas Lu. Benar-benar ya, kamu dan Johan telah mengenal dan menjadi teman baik selama bertahun-tahun. Mengapa bisa seperti ini sampai ingin aku menjadi perantara? Kalian bukan anak SD lagi, memangnya kamu tidak bisa mengatakan segalanya dengan jelas dan secara langsung? Nicholas Lu terdiam sesaat. Memang, setelah bertengkar dengan Johan Bai hari itu, hubungan kedua orangnya langsung jatuh ke titik beku. Johan Bai sepertinya memang telah menghubunginya, tapi dia antara sengaja atau tidak sengaja menghindarinya. Dan itu tidak jelas apakah untuk Shirley-mu atau apa. Masalah ini adalah kalau diceritakan akan sangat panjang. Dan karena kamu telah menjadi perantaranya ya sudah aku akan pergi menjenguknya. Nicholas Lu tentu masih peduli dengan saudara-saudaranya ini, dan Shirley-mu lagi pula juga temannya. Kalau terjadi sesuatu dengannya dia tentu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Mungkin, dia masih bisa pergi membantu, mencari dokter atau semacamnya, agar tidak merasa bersalah lagi. Lihatlah, kalau begini bukannya sudah langsung beres kan? Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan secara langsung, aku akan menengahi itu untukmu. Davin melihat Nicholas Lu melupakan niat mabuknya. Haruskah aku mengantarmu ke sana? Nicholas Lu mengangguk. Keduanya langsung pergi ke rumah sakit tempat yang Johan Bai kabarkan. Bab 168. Dia pikir dia siapa? Melaju bersama hembusan angin yang bertiup, mobil tak lama sampai dan berhenti di depan rumah sakit.
Keduanya turun dari mobil, menemukan nomor kamar rawat yang diberikan oleh Johan Bai dan mengetuk pintu. Suara Serlimu yang sedikit lemah datang dari dalam kamar. Siapa itu? Davin juga terkejut mendengar dan melihat keadaannya saat ini. Ini aku, dan Nicholas. Serlimu langsung duduk dari ranjang rumah sakit. Meski emosinya sebenarnya sudah terkontrol dan tubuhnya baik-baik saja, tapi dia tetap bertahan dan memilih tinggal di rumah sakit. Dia berpikir, dengan karakter Nicholas Lu, ditambah bantuan Johan Bai, dia pasti akan datang menemuinya, dan benar dia akhirnya sampai di sini. Serlimu menjuntai rambutnya, bibirnya sengaja dikatupkan dengan rapat hingga warna darahnya memudar, ditambah kulitnya yang sudah cerah dan putih pucat, membuatnya terlihat sakit dan menyedihkan. Bukankah hanya berpura-pura menjadi menyedihkan? Jennifer Wen saja bisa, mengapa dia tidak? Nicholas Lu dan Davin memasuki ruangannya dan melihatnya duduk lesu di ranjang rumah sakit, sama sekali berbeda dengan wanita yang dulunya begitu energik. Begitu mereka berdua duduk sebentar, Johan Bai datang dan menemukan cara untuk membuat Davin pergi. Dia tahu, berdua dengan Nicholas Lu adalah satu-satunya harapan yang diinginkan Serlimu. Ketika semua orang pergi, Serlimu melirik Nicholas Lu yang duduk tidak jauh. Lama tidak bertemu, Nicholas, aku pikir kamu tidak ingin melihatku lagi. Nicholas Lu menggelengkan kepalanya. Tidaklah, itu bagaimana mungkin? Serlimu menunduk dan tersenyum ringan. Jangan khawatir, masalahku sekarang tidak serius dan aku tidak menyeretmu masuk ke dalamnya. Nicholas Lu mendengarkan setiap kata-katanya merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi teman dekat, dan walaupun mereka sudah putus, dia juga tidak ingin menyakiti Serlimu. Apa yang bisa kubantu untukmu? Serlimu melihat Nicholas Lu yang seperti tidak menjauhinya, kemudian mengangkat kepalanya, kedua mata indahnya terlihat membawa permohonan, temani aku, dan biarkan aku tidur dengan nyenyak, ya? Lihatlah, aku sudah lama tidak bisa tidur, dokter bilang, kalau begini terus aku bisa mati. Serlimu dengan sedih menunjuk lingkaran hitam di bawah matanya. Nicholas Lu tidak bisa menolaknya, hanya bisa menganggukkan kepala, duduk di tepi ranjangnya. Walaupun tidak begitu dekat, tapi begini, sudah membuat Serlimu sangat puas. Setelah Johan Bai membawa Davin keluar, Davin menatap wajahnya yang tidak enak dan hanya diam saja. Dia menghela nafas. Umur kalian berapa sih? Sudah mengenal belasan tahun kan? Apa sih yang menyebabkan kalian ribut seperti ini? Jadi nantinya juga tidak mau saling berhubungan? Wajah Johan Bai menjadi gelap. Anak-anak muda dari keluarga kaya seperti mereka, dan telah berada di lingkaran seperti itu sejak kecil, terbiasa dengan dunia maya dan dunia ular penuh bisa dan kepalsuan. Tapi Davin dan Nicholas Lu adalah dua orang langka yang selalu berkata jujur, dan saudara yang baik yang bisa membantunya mengatasi segala masalah. Dia bagaimana bisa ingin berselisih dengannya seperti ini? Hanya, dia tidak sanggup melihat Nicholas Lu demi wanita seperti Jennifer Wen tega menyakiti Serlimu. Davin, ceritanya panjang, tapi aku butuh bantuanmu. Davin mengangkat alisnya. Apa? Kalau ada apa-apa bilang saja. Kamu sejak kapan menjadi ibu-ibu rempong seperti ini? Kamu sekarang kan juga sudah melihat situasi Serli. Kita semua mengenalnya, dia sejak kecil tidak pernah mengalami penolakan atau apapun itu. Dalam hubungannya pun dia selalu menganggapnya penting. Kamu harus membantunya, jangan biarkan dia hanya karena masalah ini menjadi begitu terpukul. Davin terdiam sesaat. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi menurutku masalah hubungan percintaan seperti ini bergantung pada pikiran mereka sendiri. Kita tidak bisa mengatakan karena kita lebih mengenal Serli, jadi menyuruh Nicholas menerima seseorang yang tidak dia cintai. Kalau begini, meskipun mereka akhirnya memaksakan diri bersama, apakah kamu yakin Serli akan bisa terus bahagia? Kesan Davin terhadap Jennifer Wen tidak seburuk itu. Dalam kesannya, wanita ini masih bertingkah laku baik dan pengertian, serta tidak takut pada berbagai hal. Meski latar belakang keluarga sedikit lebih buruk, tapi asalkan Nicholas Lu menyukainya, semuanya tidak menjadi masalah. Tidak bisa seperti itu. Emosi Johan Bai menjadi tidak terkontrol. Serli sekarang sedang mengalami gejala depresi, dan pada saat ini, aku memilih mendukungnya dengan kebahagiaan palsu daripada membiarkan jatuh hancur seperti ini. Davin, kita semua melihatnya tumbuh dewasa. Serli sudah seperti adik kita, dan meskipun kamu tidak merasa kasihan padanya, tapi setidaknya, kamu tidak boleh menghentikan aku untuk melakukan apapun. Johan Bai memiliki sedikit ketegasan di matanya. Davin sepertinya tidak setuju, dan ingin merobek wajahnya dengannya. Melihat sikap temannya itu, Davin tahu kalau dia sangat sensitif terhadap masalah yang dihadapi Serlimu, jadi dia hanya bisa mengangguk. Oke baik, aku mengerti. Aku tidak peduli tentang apa yang akan kamu lakukan,
Tetapi kamu tidak bisa melakukan hal-hal yang ilegal atau kriminal, karena aku pasti akan menghentikanmu. Ekspresi Johan Bai baru sedikit membaik. Kamu tenang saja, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Untuk menghadapi Jennifer Wen yang kecil seperti itu tidak perlu menggunakan cara ilegal ataupun kriminal. Nicholas Lu menemani Shirley Mu untuk beberapa saat. Meski awalnya bilang hanya harus duduk dan menemaninya tidur, tapi setelah beberapa saat, Shirley Mu tak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menggenggam telapak tangan yang lebar, kemudian dengan lembut menelusuri bekas di atasnya. Nicholas, apakah aku akan menjadi orang gila? Aku sangat khawatir. Ketika Nicholas Lu mendengar dia mengatakan ini, dia tentu tidak bisa tidak memperdulikannya dan tidak berani melepaskan tangannya. Dalam hatinya merasa sedikit lebih bersalah, mungkin karena tindakannya yang terlalu dingin yang membuat kondisi mental Shirley Mu menjadi seperti ini. Tidak, kamu akan baik-baik saja. Nicholas Lu tidak menarik tangannya, dan berkata, aku akan mencari dokter terbaik untuk menanganimu. Kamu tenang saja, kamu tidak lama lagi akan kembali menjadi dirimu yang dulu. Shirley Mu mendengar perkataan Nicholas Lu, dalam hatinya merasakan banyak kedamaian, dan dia terus menggenggam tangan Nicholas Lu hingga tak lama merasakan rasa kantuk melanda. Johan Bai kembali dari luar, melihat pemandangan ini, melihat ekspresi Shirley Mu yang tenang dan wajah tertidur yang damai, hatinya terasa kecut, tetapi dia dengan cepat menekan perasaan itu, kemudian mengusir Davin yang mau masuk pergi dari sana, lalu mengambil foto mereka dengan teleponnya. Di foto itu, Nicholas Lu memiliki ekspresi yang lembut, dia bersandar di kepala tempat tidur, dan dia dan Shirley Mu saling berpegangan tangan. Hangatnya matahari menyinari kedua orang itu, membuat gambar ini menjadi lebih hangat. Tidak ada yang akan meragukan kalau ini adalah pasangan yang sangat cocok. Tanpa pikir panjang, Johan Bai langsung mengirimkan foto tersebut ke nomor telepon Jennifer Wen yang dia dapatkan beberapa waktu lalu. Setidaknya, wanita itu harus mengerti siapa yang lebih cocok dengan Nicholas Lu. Dia hanyalah seorang mantan tahanan yang tidak tahu malu. Meski tindakan ini bagi Johan Bai bukanlah tindakan yang terbuka dan gentle, tapi demi keinginan Shirley Mu, dia rela melakukannya, sekalipun itu perbuatan yang bejat. Selama wanita tercintanya bisa bahagia, maka semuanya sudah cukup untuknya. Jennifer Wen yang ada di rumah, sedang bengong melihat buku kehamilannya. Satu kata dalam buku tersebut tidak ada yang bisa masuk ke dalam otaknya. HP-nya berdering, dia mengambilnya dan melihatnya, melihat gambar di layar, membuat buku yang ada di tangannya merosot jatuh. Bab 169. Gambaran yang menusuk mata. Gambar di foto itu sangat eye-catching, tapi di mata Jennifer Wen, dia tidak bisa menikmatinya, dia hanya merasa kalau foto itu begitu menusuk matanya. Nicholas Lu menggenggam tangan Shirley Mu, menjaganya di tempat tidurnya, matanya lembut seperti danau yang dalam. Jennifer Wen pernah melihatnya seperti ini, dia juga merasa, tidak akan ada wanita yang bisa menahan pandangan seperti itu. Terlebih lagi, orang itu adalah Nicholas Lu. Meski dia tidak tahu di mana foto itu diambil, atau mengapa seseorang mengirim itu ke HP-nya, tapi Jennifer Wen merasa itu sudah tidak penting lagi. Tindakan yang begitu intim itu sudah tidak perlu dikatakan apa-apa lagi, terlebih lagi, Shirley Mu adalah mantan Nicholas Lu, bersama cahaya bulan putih di tempat tidur, dan melihat dirinya yang menyedihkan seperti itu, hal yang wajar kalau itu membuat Nicholas Lu merindukan masa lalu. Ternyata kepercayaan diri awalnya sebenarnya hanyalah semu. Ternyata benar kata Shirley Mu. Dia hanyalah hiburan untuk Nicholas Lu, juga alat untuk membangkitkan kembali hubungan mereka. Sekarang, Nicholas Lu sudah merasa bosan, jadi dia kembali ke dunia megah mereka, dan tidak ingin melihatnya lagi. Jennifer Wen tidak ingin memikirkan itu lagi, tetapi dia tidak berhasil mengendalikan rasa sakit di matanya, akhirnya beberapa air mata tak tertahankan mengalir dari matanya. Terutama, saat dia hari ini akhirnya mengatakan yang sebenarnya dan ingin menghadapi masalah keluarga Lu bersama-sama, tapi ekspresinya sama seperti saat keduanya pertama kali bertemu, Nicholas Lu selalu mengira dia wanita nakal dengan kehidupan pribadi yang kacau. Meski dia sudah berkali-kali bilang kalau dia akan percaya padanya, tapi dia tetap curiga kalau dia berselingkuh dengan lelaki lain dan dia juga meragukan bayi di perutnya. Semua orang bisa melihat hal-hal ini dengan jelas, tetapi dialah satu-satunya yang dengan bodohnya percaya kalau Nicholas Lu tulus. Sekarang, dia sudah sadar. Jennifer Wen dengan tangan gemetar menghapus foto itu, karena dia sudah mengerti keadaan ini, maka dia tidak perlu menyimpan sesuatu yang menyakiti hatinya ini, segala dari masa lalu, anggap saja itu kebodohannya, di masa depan nanti, dia tidak akan sebodoh ini lagi. Hehe. Jennifer Wen tiba-tiba menertawakan dirinya. Mengelap air mata di sudut mata,
dalam hati Jennifer Wen saat ini sudah mengerti banyak. Dia merasa dia sudah tidak perlu terus mencari kesedihannya seperti ini. Masalah percintaan, dari awal dia memang tidak bisa berharap banyak, dan karena memang begitu, dia hanya bisa secepatnya menemukan keberadaan ibunya, kemudian cepat melepaskan diri dari semua ini, dan pergi meninggalkan tempat ini. Jennifer Wen tiba-tiba teringat dengan apa yang dikatakan Galvin He padanya. Dia pernah bilang, bisa membantunya pergi ke luar negeri. Bak menangkap kesempatan terakhir, Jennifer Wen segera menelepon Galvin He. Galvin He tidak menyangka Jennifer Wen bisa meneleponnya di saat seperti ini, dan merasa sedikit senang mengangkatnya. Ada apa? Butuh sesuatu untuk dibantu? Aku hanya ingin bertanya, kalau aku mau keluar negeri, kamu bisa tidak? Jennifer Wen bukan orang yang tebal muka. Di saat meminta pertolongan orang lain, dia pasti selalu merasa tidak enak, apalagi saat menghadapi Galvin He. Dia selalu merasa kalau dia berhutang banyak padanya, tapi juga tidak tahu harus bagaimana membayarnya. Tentu saja bisa, aku saat ini sedang tertarik untuk mengembangkan proyek di luar negeri. Kalau kamu ingin pergi ke luar negeri, aku bisa mengaturmu bekerja di perusahaan kami. Galvin He terkejut mendengar Jennifer Wen mengangkat masalah pergi ke luar negeri. Mungkinkah ada konflik antara dia dan Nicholas Lu? Setelah mendengarkan dengan seksama suara Jennifer Wen di seberang telepon, pikiran Galvin He mulai bergerak. Dia egois. Mengenai Jennifer Wen, dia tidak ingin memberikannya kepada Nicholas Lu. Terlebih lagi, dia juga memiliki kepercayaan diri untuk memberi Jennifer Wen lebih banyak rasa aman dan bahagia, dan membantunya menyingkirkan bayangan masa lalu yang suram. Baik, aku sudah menyelidiki apa yang terjadi di masa lalu. Setelah menyelesaikannya, aku ingin pergi dari sini dan memulai kehidupan yang baru. Galvin He mendengar suara Jennifer Wen agak serak dan lelah. Dia mengerutkan kening. Kamu sedang ada masalah ya? Bisa ceritakan padaku? Jennifer Wen menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa sedikit lelah. Melihatnya begitu keras kepala, Galvin He sangat khawatir. Kalau kamu seperti ini aku mana bisa tenang, besok kita bertemu, kalau ada apa-apa kamu bisa menceritakannya padaku, aku coba lihat apakah aku bisa membantu. Jennifer Wen melihat Galvin He yang bersikeras, dan tidak mau mengabaikan kebaikannya, dia akhirnya menyetujuinya, dan keduanya sepakat untuk bertemu di kafe besok. Galvin He melihat teleponnya. Dia tahu tersangka yang memanfaatkan keadaan, tetapi kalau dengan begini membuatnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati Jennifer Wen dan membuat Nicholas Lu tidak bahagia, maka dia tidak akan membuang kesempatan ini. Nicholas Lu tinggal di ruang rawat bersama Shirley Mu agak lama, sampai dia akhirnya tertidur lelap. Nicholas Lu baru menarik tangannya kembali, bangkit dan berjalan keluar. Saat dia bergerak dia merasa kakinya sakit karena dia terus berada dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama, jadi kakinya sedikit kram. Johan Bai terus menunggu di luar. Saat Nicholas Lu keluar, ekspresinya masih sedikit canggung. Davin yang melihat ini merasa lucu. Mengapa kedua lelaki bertubuh besar ini bisa canggung seperti ini? Nicholas, aku sudah berbicara dengan Johan, ia tahu dia salah, dan dia tidak akan melakukannya lagi, jadi kalian saling memundurkan ego dan berdamai ya. Nicholas Lu memiringkan kepalanya dan melirik ke arah Johan Bai. Teman baiknya ini, dia tentu memahaminya. Meski dia biasanya terlihat seperti orang bodoh dan tidak melihat apa-apa di matanya, tapi setelah yakin akan suatu hal, meskipun dia harus menabrak tembok selatan, dia tetap tidak akan menyerah. Mengenai perkataan Davin tadi, dia tentu masih merasa curiga. Perkataanku itu memang keterlaluan, untuk nantinya aku tidak akan seperti itu lagi. Johan Bai berjalan menghampirinya, dengan canggung meminta maaf, walaupun image Jennifer Wen dalam hatinya masih tidak berubah, tapi sekarang, berkelahi dengan Nicholas Lu hanya membuat rencananya gagal, dan demi Shirley Mu, dia bisa memilih menundukkan kepala. Baik, untuk kali ini aku akan memaafkanmu, tapi kamu ingat, nantinya di depanku jangan pernah mengatakan kata-kata seperti itu lagi. Nicholas Lu juga tidak ingin memperpanjang masalah itu. Lagi pula mereka adalah teman, dan tidak ada yang tidak bisa dimaafkan dari teman. Nah kamu nantinya bisa tidak untuk sering menemui Shirley? Keadaannya, kamu kan juga melihatnya, waktu kamu belum datang ya, dia tidak pernah bisa tidur seperti ini tanpa meminum obat tidur, dan kalau seperti ini terus pasti akan mengganggu kesehatannya. Nicholas Lu mendengar perkataan Johan Bai, mengerutkan kening. Mengenai Shirley Mu, dia selalu berusaha menjaga jarak dan menghindari agar dia tidak memiliki perasaan apapun lagi padanya, tapi sekarang, untuk penyakitnya dia juga ya tidak bisa kalau tidak memperdulikannya. Ya meskipun memintamu datang, maksudnya juga bukan meminta setiap hari datang, setidaknya 1 minggu sekali, anggap saja ikut membantu merawatnya, begitu juga tidak bisa ya?
Johan Bai melihat Nicholas Lu hanya diam, semakin menundukkan dirinya dan terus memohon. Davin juga sudah tidak sanggup terus melihat keadaan yang seperti ini, karena bagaimanapun Shirley Mu sudah seperti adik untuknya. Nicholas, sudah datang saja, keadaan Shirley sekarang kan sedang tidak baik, untuk hal-hal lainnya, masih sempat dibicarakan saat dia sudah sembuh. Nicholas Lu mendengar itu, menganggukkan kepala. Baik, kalau aku ada waktu aku akan datang, dan kalau ada apa-apa kamu bisa mencariku. Bab 170. Salah mengenali orang. Keesokan harinya, setelah bangun, Jennifer Wen menyadari kalau lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, matanya juga merah, dia sudah mirip seperti seekor kelinci. Kalau dia bilang tidak peduli itu salah, karena pada akhirnya, setiap dia teringat dengan gambar yang ada di foto itu, dia masih tidak mampu menahan air mata dan sakit hatinya. Ya, kemarin malam, dia insomnia. Sejak Nicholas Lu pergi meninggalkannya waktu itu, dia sudah tidak ada datang mencarinya lagi. Jennifer Wen memikirkan itu, menertawakan dirinya sendiri. Mungkin, orang itu sudah menyadari kenyataan yang ada, dan menyadari Shirley Mu nona besar yang bermartabatlah yang cocok untuknya, jadi memutuskan untuk mencari orang sepertinya lagi. Jennifer Wen membersihkan muka, karena hamil tidak boleh memakai makeup, tapi sudah ada janji untuk bertemu dengan Galvin He. Dia jadi menemukan kacamata hitam, memakainya untuk menutupi lingkaran serta matanya yang merah. Setelah mempersiapkan diri, Jennifer Wen baru pergi meninggalkan rumah. Galvin He sudah memesan khusus restoran bernuansa kafe yang suasananya bagus, walaupun datang bukan untuk berkencan, tapi dia berharap bisa menggunakan kesempatan itu untuk bisa bersama Jennifer Wen, karena bagaimanapun mereka berdua sudah begitu lama tidak bertemu dan mengobrol berdua. Jennifer Wen turun dari tangga, melihat mobil Galvin He sudah menunggu di bawah. Dia sepertinya sedikit terkejut, karena mereka sebelumnya tidak memiliki kesepakatan kalau Galvin He akan datang menjemputnya, dan juga, Galvin He juga tidak memberinya telepon. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia sudah menunggunya lama di bawah? Kamu kenapa tidak menelponku dan menyuruhku cepat turun? Teringat saat dirinya tadi yang sengaja bertele-tele, Jennifer Wen merasa sedikit tidak enak. Menunggu sebentar itu tidaklah ada apa-apanya, memangnya menunggu wanita, bukan tugas seorang laki-laki? Galvin He dengan gentle membuka pintu mobil, mengajak Jennifer Wen masuk ke dalam. Mendengar perkataannya, Jennifer Wen hanya bisa tersenyum paksa. Tak bisa dipungkiri, Galvin He ini sangat bisa bicara, sikapnya itu tanpa terasa membuat kekesalan dan kesedihan dalam hatinya berkurang jauh. Galvin He masuk ke dalam mobil, menyadari kalau Jennifer Wen tidak melepas kacamatanya. Dalam hatinya tergerak suatu pemikiran, terik matahari hari ini tidak begitu, kenapa tidak dilepas kacamatanya? Jennifer Wen menggelengkan kepala, aku kemarin tidak tidur nyenyak, jadi mataku agak tidak enak, pakai ini untuk menutupinya. Galvin He langsung mengerti kalau dia sedang berbohong, hanya, dia tidak ingin mengatakannya, dia juga tidak ingin terus bertanya membuat Jennifer Wen kesusahan. Ya sudah, nanti kita selesai makan langsung pulang ya, biar kamu bisa balas tidur yang tidak nyenyak semalam. Jennifer Wen mendengar itu menganggukkan kepala, dia mengerti orang sepintar Galvin He ini sudah memahami sesuatu, tapi dia tidak terus mengejarnya dan bertanya, ini membuat perasaannya menjadi lebih nyaman. Keduanya begitu tenang pergi ke tempat tujuan. Selama di perjalanan mengobrol beberapa kata, walaupun keadaan begitu tenang tapi itu malah membuat orang merasa relaks. Tak lama, mobil Galvin He berhenti di depan restoran yang sudah dia pesan. Galvin He turun dari mobil, kemudian maju membukakan pintu Jennifer Wen, gerakannya yang begitu gentle dengan cepat memancing perhatian para wanita sekitar. Lihatlah kamu ini begitu terkenal ya. Jennifer Wen melihat beberapa wanita ingin menyapanya. Tapi setelah melihat kehadirannya langsung mengurungkan niat, dia merasa ini sangat lucu. Lihatlah, sepertinya keberadaanku mengganggu kesempatan mereka. Para wanita itu seperti salah paham dengan hubungan keduanya, melihatnya, tidak berani bergerak menyapa, hanya berani menatap mereka diam-diam. Kalau boleh, aku malah berharap kamu terus di sisiku untuk menghentikan mereka datang menyapaku. Galvin He melihat moodnya yang membaik, juga tersenyum dan melontarkan candaan itu. Tapi dari sorot matanya sebaliknya tidak terlihat sedikit pun bercanda, malah terlihat begitu serius. Kalau Jennifer Wen bersedia menerimanya, bersedia menyuruhnya untuk menutupi segala kekurangannya, dia mungkin bisa tidak memperdulikan sisanya. Jennifer Wen bisa merasakan itu, tapi ia hanya bisa berpura-pura tidak menyadarinya. Dia dengan canggung terbatuk 2 kali, udah yuk. Cepat masuk makan, aku sudah lapar. Melihatnya tidak menanggapi perkataannya, Galvin He sedikit sedih tapi dia tidak terus terlena akan itu, karena dia tahu di hati Jennifer Wen saat ini ada orang lain, dia tidak bisa terburu-buru dan memaksanya. Kedua orang itu masuk ke dalam restoran,
Galvin He dengan cepat memberitahu tempat yang sudah dipesannya. Pemandangan taman bunga di sini sangat indah, jadi aku tidak memilih ruang tertutup. Tidak apa-apa kan? Jennifer Wen menggelengkan kepala. Dia tidak begitu mempermasalahkan hal seperti itu, dan juga, suasana di sana sangat enak. Di depan restoran ada taman bunga yang indah dan asri, ada berbagai macam bunga yang merekah, membuat orang merasakan di sana indah dan nyaman, bisa sambil menikmati makanan dan pemandangan adalah suatu hal yang menyenangkan. Galvin He tersenyum, bola matanya menggelap tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Di bawah arahan pelayan keduanya sampai dan duduk di tempat mereka. Kamu cepatlah pesan makanannya. Galvin He walaupun tahu makanan rekomendasi di sini apa, tapi karena ingin lebih memahami selera Jennifer Wen dia jadi memberikan opsi pilihannya padanya. Jennifer Wen mengangguk, tidak menolak, kemudian memilih beberapa makanan yang tidak berminyak dan banyak sayur. Dia kemudian meminta Galvin He memesan beberapa makanan rekomendasi. Sebelum pelayan pergi, Galvin He memanggilnya dan berkata, minta segelas susu juga ya. Jennifer Wen tahu itu untuknya, dalam hatinya merasa hangat, dan di sudut bibirnya tercipta senyuman. Jennifer, kemarin, kamu sebenarnya menghadapi apa, hingga tiba-tiba mau pergi ke luar negeri? Galvin He melihat moodnya yang baik, lalu mulai menanyakan hal ini. Setelah tahu orang di belakang Jennifer Wen adalah Nicholas Lu, hatinya mulai menggebu-gebu, pokoknya dengan orang ini dia tidak boleh kalah. Tapi selama ini, dia tidak mendapatkan kesempatan yang baik, ya yang kemarin malam, dia seperti mendapatkan sedikit harapan di dalam kegelapan. Pasti karena Nicholas Lu telah melakukan sesuatu, menyakitinya hingga dia mau meninggalkan tempat ini. Sejujurnya, ia tidak ada apa-apa, cuma merasa lelah. Jennifer Wen mengambil gelas susunya dan meminumnya. Kemarin malam dia sudah memikirkannya dengan jelas, Nicholas Lu tidak percaya anak di dalam perutnya anaknya, dan dia sepertinya sudah berbaikan kembali bersama Shirley Mu, maka dari itu kebersamaan mereka saat ini hanya tinggal waktu saja. Setelah waktunya tiba, keberadaannya akan menjadi sesuatu yang membingungkan dan membuatnya canggung. Shirley Mu yang sebelumnya belum berbaikan dengan Nicholas Lu pun sudah menghantuinya dan bahkan mencarinya ke rumah sakit memukulnya. Apalagi, kalau dia tahu dia hamil, dan anak yang ada di dalam perutnya anak Nicholas Lu, apa yang akan dia lakukan padanya? Bisa jadi melakukan sesuatu yang tidak baik pada anaknya. Jennifer Wen tidak berani mengambil resiko untuk anak yang ada dalam kandungannya. Apakah ada hubungannya dengan Nicholas? Galvin He saat ini menggenggam erat gelasnya. Ya dia saat ini, dengan hati tercekat melontarkan pertanyaan ini, karena dia tahu Jennifer Wen adalah orang yang berhati-hati. Jadi setelah menanyakan ini, dalam hatinya sudah tidak ada dasar lagi. Kamu. Jennifer Wen terkejut. Setelah dia sadar, dia baru sadar kalau keterkejutannya itu sudah menjual dirinya sendiri. Kamu bagaimana bisa tahu? Karena perintah dari keluarga Lu, dia dari awal tidak pernah mengatakan hubungannya dengan Nicholas Lu, hanya beberapa orang yang pernah melihatnya saja yang tahu akan masalah ini. Galvin He bagaimana bisa tahu? Waktu itu aku di rumah sakit, seorang perawat salah lihat orang, mengira kalau aku dia.